Apa jadinya jika Presiden Jokowi ketika ia masih menjabat sebagai presiden secara resmi menyatakan dukungannya kepada Prabowo dan Gibran? Lebih jauh lagi, ia pun berkampanye untuk Prabowo dan Gibran. Ini pertanyaan yang lahir begitu saja setelah membaca berita dan kontroversinya. Berita ini dimulai oleh Jokowi sendiri ketika ia mengatakan bahwa presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara. Segera pernyataan Jokowi ini melahirkan pro dan kontra. Saya kutip salah satunya yang dari TPN Ganjar Mahfud menyatakan tak persoalkan jika Presiden Jokowi ikut kampanye. Namun sebaliknya dari civil society Perludem menyatakan bahwa mereka meminta Jokowi cabut pernyataannya agar Presiden tak berpihak dan tak kampanye. Sebenarnya bagaimanakah kita menilai ini? Bolehkah Presiden ketika ia masih berkuasa menyatakan dukungannya kepada capres selanjutnya dan bahkan berkampanye? Maka 3 hal sekaligus yang bisa kita jadikan variabel untuk analisis. Pertama adalah studi perbandingan di negara-negara demokrasi sudah matang. Apakah di sana in action presidennya boleh berkampanye mendukung calon presiden yang akan datang. Kedua, kita lihat juga pada aturan konstitusi UUD 45 di Indonesia dan undang-undang yang ada, apakah itu juga diatur, dibolehkan atau dilarang atau ada pembatasannya. Dan ketiga yang lebih universal adalah prinsip demokrasi. Bagaimana prinsip demokrasi ini mengatur hal ini. Kita mulai dari contoh di negara-negara maju. Ini data yang bisa kita lacak di Google. Tahun 2016, Obama masih menjadi presiden, ia masih berkuasa, tapi saat itu ia berkampanye untuk Hillary Clinton. Begitu intensif kampanyenya, begitu masif. Hillary yang dulu menjadi kompetitornya, lalu ia jadikan Hillary sebagai menlu. Kini Hillary pun maju sebagai capres dan Clinton sebagai presiden, mendukungnya, mengendorse-nya secara terbuka berkampanye. Tak hanya Clinton, terjadi pula ini di tahun 2008. Saat itu George Bush masih menjadi presiden dan ia pun secara terbuka mendukung John McCain untuk maju sebagai calon presiden berikutnya dan ia pun berkampanye. Kita lihat di sini betapa di Amerika Serikat itu sudah diterima sebagai hal yang lazim saja bahwa seorang presiden ketika masih berkuasa sekalipun, ketika masih menjabat sekalipun, ia dibolehkan menyatakan dukungan secara resmi, mempengaruhi opini publik agar siapa yang didukung menjadi presiden selanjutnya karena ia berkepentingan agar legasinya, programnya dilanjutkan oleh presiden yang ia dukung. Kedua, kita bisa melihat pada aturan konstitusi di Indonesia. Konstitusi kita membolehkan presiden untuk maju kedua kalinya. Ini berarti presiden yang sudah menjadi presiden pada periode pertama, ia pun berkampanye ketika masih menjadi presiden untuk dirinya sendiri bagi periode yang kedua. Megawati mengalami ini ketika menjadi presiden, ia juga berkampanye di tahun 2004 bagi dirinya sendiri. Hal yang sama terjadi pada SBY di tahun 2009, hal yang sama terjadi pada Jokowi tahun 2019. Tiga-tiganya masih menjadi presiden dan tiga-tiganya berkampanye untuk dirinya sendiri. Jika ia boleh kampanye untuk dirinya sendiri, walau sudah menjadi presiden, walau masih menjadi presiden, ia pun dibolehkan berkampanye untuk pihak lainnya. Dan ini pun diatur dalam undang-undang mengenai pemilu
di tahun 2017 Undang-Undang Nomor 7 yang menyatakan di sini jelas-jelas bahwa presiden dan wakil presiden boleh berkampanye sejauh pertama tidak menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan yang melekat padanya, dan kedua juga dalam kondisi cuti. Tak ada masalah dengan itu, dan juga di sini pandangan dari pakar tata negara Yusril Mahendra, Profesor Tata Negara, yang juga menyatakan bahwa memang Presiden dan Wapres dibolehkan undang-undang untuk kampanye. Ketiga, kita pun bisa melihat dari prinsip demokrasi. Demokrasi melihat presiden tidak hanya pemimpin pemerintahan, ia juga seorang pemimpin politik. Karena itu juga sebagai pemimpin politik, ia dibebaskan untuk juga menyatakan sikap politiknya, pilihan politiknya, termasuk juga siapa capres yang didukungnya pada periode selanjutnya. Karena penting bagi seorang pemimpin politik mempengaruhi opini publik, menunjukkan juga kepada siapa nanti ini legasinya, programnya, visionnya untuk dilanjutkan. Memang tak ada masalah jika presiden walau ia masih berkuasa untuk tidak netral, untuk memilih mendukung capres tertentu, bahkan untuk berkampanye mendukungnya, sejauh tidak menggunakan fasilitas negara. Demikianlah Ekspresi Data bersama saya, Denny Jia.